Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan kali ini, pembahasan kita adalah tentang reliabilitas ya. Oke, langsung saja. Sebelum saya berbicara tentang reliabilitas, saya akan berbicara tentang teori skor klasik. Nah, sebelum saya berbicara tentang teori skor klasik, saya mengingatkan teman-teman ya bahwa dalam psikometri itu ada dua pendekatan besar, yaitu adalah teori skor klasik dan teori respon item atau teori modern. Nah, di sini di pertemuan ini itu saya akan menjelaskannya teori skor klasik. Kenapa saya hanya mengambil teori skor klasik aja? Karena untuk teori skor klasik ini untuk penjelasan reliabilitasnya tidak menuntut pengetahuan yang tinggi tentang fungsi distribusi statistik dan model matematikanya, sehingga teori skor klasik ini cocok bagi para pemula, seperti itu ya. Oke, saya langsung masuk saja. Jadi teori skor klasik ini mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki skor sebenarnya jika tidak ada kesalahan dalam pengukuran. Akan tetapi, karena alat ukur tidak sempurna, maka skor yang diperoleh setiap orang berbeda-beda, sehingga muncullah persamaan di bawah ini. Nah, seperti itu. Jadi, teori skor klasik. Jadi, dalam pengukuran, dalam teori skor klasik itu diasumsikan bahwa semua individu itu pasti memiliki skor murni atau skor sebenarnya. True score biasanya disebut seperti itu. Nah, akan tetapi, itu tidak bisa diketahui berapa true score-nya, kan seperti itu. Nah, ketika dilakukan pengukuran dan muncul skor, itu adalah skor tampak yang muncul. Nah, skor tampak ini terdiri dari skor yang sebenarnya dan error atau kesalahan. Jadi, yang namanya alat ukur itu tidak ada yang namanya sempurna. Alat ukur itu tidak ada yang sempurna, seperti itu. Nah, alat ukur yang sempurna, pasti alat ukur itu mengandung sumber-sumber kesalahan. Nanti saya akan jelaskan ya sumber kesalahannya apa saja, seperti itu. Nah, sehingga skor yang didapatkan orang biasanya berbeda-beda. Jadi misalnya nih, saya sekarang diminta mengisi skala agresivitas. Skor saya 30. Oke, kemudian saya diminta lagi 2 bulan kemudian saya minta lagi mengisi itu skala agresivitas lagi. Skor saya adalah 35. Nah, di situ kan berbeda kan, nggak mungkin sama plek seperti itu. Ya mungkin ada kemungkinan ya, tapi sedikit kayak gitu ya. Kenapa nggak mungkin plek? Karena ada sumber kesalahannya seperti itu. Jadi skor 30, skor 35 itu adalah skor tampak saya. Sedangkan skor true skornya itu tidak diketahui pastinya berapa, seperti itu. Nah, oke ya, bisa dipahami ya. Nah, sebenarnya untuk true score ini itu setiap orang itu konsisten ya, sama. Cuma kenapa skor tampaknya bisa berbeda-beda? Karena errornya itu berbeda-beda, seperti itu. Nilai errornya itu berbeda-beda. Jadi skor murninya itu cenderung sama, cuma errornya itu berbeda-beda, seperti itu. Sehingga memunculkan skor tampak yang berbeda-beda pula. Nah, ini adalah dasar dari teori skor klasik. Oke, saya lanjutkan ya. Nih, ya. Kemudian teori skor klasik mengasumsikan bahwa skor sebenarnya individu tidak akan berubah dengan pemberian tes yang sama secara berulang. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa skor sebenarnya itu tidak akan berubah. Akan tetapi kesalahan secara acak dalam pemberian tes secara berulang akan menghasilkan skor yang berbeda. Jadi, kenapa skor tampak bisa berbeda? Karena kesalahannya yang berbeda-beda nilainya. Skor dari kesalahan itu yang berbeda-beda. Kalau skor murni itu sebenarnya sama, seperti itu. Nah, skor murni diperoleh jika tes dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang sama. Jadi kita bisa mengestimasi skor murninya itu jika alat tes itu sering digunakan. Orang itu diminta untuk mengisi secara berulang-ulang, tapi dalam ada kurun waktunya ya, seperti itu. Itu akan diketahui skor murninya gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi saya bilang kan bahwa skor tampak itu merupakan skor murni ditambah error. Jadi dalam pengukuran nggak mungkin yang namanya pengukuran itu sempurna. Pasti mengandung error seperti itu. Apa saja sih sumber-sumber kesalahan pengukuran? Yang pertama, pemilihan item atau soal. Jadi item atau soal apa yang harus ditulis atau dimasukkan. Kemudian penyusun kalimatnya bagaimana? Apakah sudah benar? Nah, ini salah satu sumber kesalahan pengukuran. Kemudian
pemberian skor tes. Hal ini dikaitkan dengan subjektivitas dalam pemberian skor. Nah, ini bisa jadi dalam biasanya itu ya, untuk observasi. Nah, ya kan, observasi kan biasanya beda kan dalam memberikan skor karena ada 2 rater, seperti itu. Selanjutkan. Kemudian pelaksanaan tes. Nah, pelaksanaan tes, misalnya si respondennya itu tiba-tiba sakit flu, kemudian ruangan yang sangat panas atau ruangan yang sangat dingin. Jadi lebih ke situasional. Jadi sebenarnya kita sudah sebagai seorang pengembang kita sudah memperkirakan nih, ini kira-kira pas nih tempatnya, nggak terlalu panas atau nggak terlalu dingin. Tapi bagi responden itu tempat itu terlalu dingin atau terlalu panas seperti itu. Nah, ini kita ini tidak bisa diprediksi biasanya. Kita sudah mengusahakan, tapi ya memang ini adalah salah satu kesalahan, sumber-sumber kesalahan yang tidak unpredictable atau tidak dapat diprediksi seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya ada kesalahan yang sistematis. Nah, ini adalah merupakan kesalahan yang tidak diprediksi oleh pengembang tes. Contohnya skala perilaku antisosial tanpa sengaja mengukur secara konsisten kecemasan. Jadi skala perilaku antisosial itu kecenderungan item-itemnya atau indikatornya malah kepada kecemasan seperti itu. Nah, ini salah satu sumber-sumber kesalahan pengukuran juga. Nah, seperti itu. Jadi sumber-sumber kesalahan ini, jadi sifatnya itu random dan tidak bisa diduga sebelumnya. Kita sudah memperkirakan, misalnya kita tahu ya, kita sebenarnya sudah mengusahakan untuk mengantisipasi kesalahan itu, tapi akan ada sumber-sumber kesalahan yang lain seperti itu, yang kita tidak bisa diprediksi seperti itu. Nah, karena sifatnya kesalahan itu adalah unpredictable, sehingga pengukuran tidak mungkin, jadi kesalahan pengukuran tidak mungkin dihilangkan dari skor tercapai seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian saya langsung ke reliabilitas ya. Reliabilitas itu adalah merupakan konsistensi hasil pengukuran jika prosedur pengetesannya dilakukan secara berulang terhadap suatu populasi atau kelompok. Jadi apakah skornya itu cenderung konsisten atau enggak? Konsisten di sini itu bukan sama plek ya, maksudnya ya beda sedikit lah ya, seperti itu. Nah, di sini ada 3 jenis dalam menghitung koefisien reliabilitas, yaitu ada koefisien bentuk test retest atau ulang, koefisien bentuk paralel, dan koefisien konsistensi internal. Kemudian apa ya kaitannya reliabilitas dengan sumber-sumber kesalahan? Ya, saya lanjutkan. Nah, ini sumber kesalahan dan reliabilitas. Nah, di sini kan tadi ada beberapa sumber-sumber kesalahan seperti pemilihan waktu, pemilihan item, konsistensi internal, pengujian tes yang berbeda seperti itu ya. Nah, jadi reliabilitas itu, kenapa sih kita perlu menghitung reliabilitas? Jadi gunanya untuk reliabilitas itu adalah ketika nilai koefisien reliabilitas itu semakin tinggi, itu berarti tingkat kesalahannya itu semakin rendah. Seperti itu. Jadi ini sumber kesalahannya ya. Jadi kalau misalnya ada sumber kesalahan seperti ini, berarti metodenya yang cocok adalah tes retest atau tes ulang. Jadi misalnya sumber kesalahannya adalah pemilihan waktu. Tes yang sama diberikan pada waktu yang berbeda. Jadi misalnya penelitian eksperimen itu kan pre-post test itu menggunakan tes yang sama, tetapi waktunya berbeda. Nah, berarti untuk reliabilitas dalam pembuatan tes untuk pre-post test itu pakainya tes retest. Seperti itu. Kemudian sumber kesalahan pemilihan item. Jadi item-item yang berbeda digunakan untuk mengukur atribut yang sama. Jadi maksudnya begini, jadi ada 2 tes. Jadi atributnya sama ya teman-teman ya. Atributnya sama, teorinya sama, 2 atribut, teorinya sama, atribut atau variabel ya, 2 atribut, teorinya sama, tingkat kesalahannya sama, cuma yang berbeda adalah di bentuk itemnya. Nah, kalau kalian membuat seperti itu, membuat alat ukur seperti itu, maka reliabilitas yang cocok adalah metode bentuk tes paralel. Seperti itu. Kemudian sumber kesalahan adalah konsistensi internal. Konsistensi item-item dalam tes yang sama. Apakah di tes itu item-itemnya itu sama-sama mengukur konstruk yang sama, seperti itu. Makanya
Untuk sumber kesalahan ini, untuk metode reliabilitasnya menggunakan belah 2, KR20 atau koefisien alfa. Kemudian sumber kesalahan pengujian tes yang berbeda. Ini kaitannya dengan subjektivitas tadi ya. Subjektivitas atau pemberian skor. Nah, contohnya itu adalah perbedaan pencatatan oleh penguji. Jadi, misalnya observasi. Observasi melibatkan 2 rater, 2 observer, ya kan? Biasanya kan berbeda ya untuk ada subjektivitasnya. Nah, untuk reliabilitasnya, jadi ketika 2 rater itu akan menimbulkan kesalahan-kesalahan terkait dengan subjektivitas. Maka metode reliabilitas yang pas itu adalah menggunakan statistik apa? Seperti itu. Ya. Nah, semakin besar koefisien reliabilitas, maka semakin kecil pengukuran sehingga makin tinggi reliabilitas hasil pengukuran. Makin besar koefisien reliabilitas, maka semakin kecil kesalahan pengukuran, sehingga semakin tinggi reliabilitas hasil pengukuran. Seperti itu ya. Ini maksudnya semakin besar koefisien reliabilitas itu semakin kecil kesalahan dalam pengukuran. Seperti itu. Nah, makanya kalau sumber kesalahannya ini, metode pasnya yang ini, untuk memperkecil sumber kesalahan tersebut. Seperti itu ya, bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang reliabilitas tes, retest, atau tes ulang. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan menyajikan alat ukur pada satu kelompok sebanyak 2 kali setelah tenggang waktu tertentu di antara kedua penyajian itu. Nah, di sini itu saya tadi sudah bilang ini sama dengan kayak pre-post test eksperimen. Pre dan post testnya biasanya adalah alat tesnya sama, cuma tenggang waktunya saja yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, berarti reliabilitasnya nanti pakai tes retest seperti itu. Kemudian kesalahan pengukuran yang terjadi secara random maupun sistematik sebagian besar diakibatkan oleh perubahan yang berlangsung pada tenggang waktu di antara kedua pemberi tes tersebut yang mempengaruhi skor tes. Jadi kesalahan pengukurannya untuk reliabilitas tes retest biasanya adalah tenggang waktu pada saat memberikan tes. Misalnya memberikan pretestnya pretestnya itu hari Senin. Post-testnya rencananya itu adalah 2 minggu lagi. Nah, selama 2 minggu ini, apakah respondennya itu jangan-jangan mendapatkan paparan dari materi terkait dengan pretest? Seperti itu. Sehingga hasil post-testnya itu cenderung, cenderung jika dihitung reliabilitasnya, cenderung nggak konsisten. Seperti itu. Jadi contohnya paparan yang diperoleh dari respondennya. Seperti itu. Bisa jadi materi terkait dengan pretestnya, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah reliabilitas tes retest. Jadi, cara menghitungnya itu adalah menggunakan korelasi product moment. Nah, untuk mengetahui korelasi product moment seperti apa, ini hampir sama cara menghitungnya dengan validitas kongruan yang kemarin, itu juga menggunakan korelasi product moment. Seperti itu ya. Nah, ini adalah koefisien reliabilitas tersebut adalah 0,702. Nah, 702 itu sebenarnya sudah dikatakan baik nih, teman-teman, untuk standar dari koefisien reliabilitas tersebut. Nah, koefisien reliabilitas tersebut dapat dianggap sebagai indikator kestabilan pengukuran yang dilakukan oleh tes dari waktu ke waktu. Jadi cenderung konsisten atau stabil hasil pengukurannya. Jadi kesimpulannya dengan hasil koefisien korelasinya kan 0,702. Jadi kesimpulannya alat ukur tersebut memiliki hasil pengukuran yang cenderung stabil atau konsisten. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Next. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Teman-teman bisa membaca ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih banyak lagi. Oke ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita lanjutkan di grup WA ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.